Selamat siang teman-teman semua. Di pertemuan hari ini tentang mata kuliah teknologi hidrokoloid, mungkin kita hanya akan membahas terkait dengan kontrak perkuliahan dan juga pendahuluan atau sedikit gambaran terkait dengan teknologi hidrokoloid. Nah, pada mata kuliah teknologi hidrokoloid ini adalah mata kuliah pilihan yang nantinya akan diampu oleh Budaya dan juga saya. Memang terkait dengan jadwal ada sedikit bentrok. Sekarang Budaya sedang mengajar juga dan kemudian lagi latsar, dan saya juga bentrok jadwalnya dengan teknologi buah dan sayur, sehingga dan tempatnya juga berbeda. Jadi selain jadwalnya sama, tempatnya juga berbeda. Yang satu di Sindang Sari, yang satu di Pakupatan. Jadi untuk pertemuan hari ini, saya lakukan secara online terlebih dahulu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti yang teknologi buah dan sayur bisa menyesuaikan. Jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bisa dilakukan secara offline. Nah, untuk deskripsi mata kuliah dari teknologi hidrokoloid ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang polimer yang larut di dalam air, yang mana mampu membentuk koloid dan mampu mengentalkan larutan atau membentuk gel dari suatu larutan. Di mana capaian pembelajaran dari MK teknologi hidrokoloid ini nantinya teman-teman harus bisa menjelaskan struktur ataupun karakteristik dan juga proses produksi hidrokoloid dari berbagai tipe monomer atau bahkan bahan baku yang digunakan dalam industri pangan. Teman-teman juga harus bisa memahami dan juga menganalisis serta mengembangkan aplikasi hidrokoloid pada berbagai macam produk pangan dan mampu menganalisis potensi hidrokoloid lokal yang dapat diimplementasikan sebagai produk pangan. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan, ada dari Pak Haryadi dengan teknologi pengolahan pangan, teori dan aplikasi, yang dimana salah satu pembahasannya terkait dengan hidrokoloid, atau ada juga Handbook of Hydrocoloid dari Philips, atau ada juga Food Hydrocoloid dan juga Hydrocoloids in Food Processing. Kemudian ini adalah materi-materi yang akan kami jelaskan. Nanti untuk siapa yang akan mengisi akan diinformasikan lebih lanjut ya. Tapi sejauh ini kemungkinan pertemuan 1 sampai pertemuan kelima akan diisi oleh saya. Nanti saya bertemu lagi di 2 pertemuan terakhir. Nah, di mana pada pertemuan awal ini kita akan membahas terkait dengan kontrak perkuliahan dan juga pendahuluan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan agar, pati, dan juga gelatin. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan CMC, pektin, dan juga santan gam. Pertemuan keempat akan diisi dengan materi karagenan, selan gam, dan juga galaktomanan. Kelima terkait dengan beta-glukan dan juga glukomanan. Yang keempat terkait dengan ketosan dan juga konjak. Yang ketujuh terkait dengan aginat dan inulin. Selanjutnya adalah UTS, di mana UTS berarti materinya dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Kemudian setelah UTS akan diisi oleh GUM Arab, protein susu dan juga protein telur. Ada juga isolat protein pada sayuran dan juga kompleks protein polisakarida. Pertemuan selanjutnya tentang GUM gati dan juga silobukan. Di pertemuan 12 ada krudlan, polisakarida dari mikroba. Selanjutnya di pertemuan 13 ada polisakarida yang larut dari kacang kedelai, ada juga arabinoksilan. Pertemuan ke-14 kita akan bahas terkait dengan selulosa dari bakteri dan juga selulosa mikrokristalin, dan materi yang terakhir terkait dengan hidrokoloid untuk pelapis ataupun untuk coating. Baru setelah itu ditutup oleh UAS. Untuk evaluasi dan juga tugas, di mana pastinya penilaian dari UTS dan juga UAS, dan juga dari tugas individu serta tugas kelompok serta partisipasi dalam diskusi kelas yang mungkin nanti akan diisi oleh presentasi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan kehadiran minimal 80%. Jika ada yang tidak hadir, misalnya sakit, harap melampirkan surat sakitnya. Jika izin, maka boleh konfirmasi langsung ke saya. Kemudian untuk tugas juga dikumpulkan sesuai dengan batas yang sudah disepakati dan dilarang menyalakan elektronik ataupun handphone ketika melaksanakan perkuliahan, atau handphonenya boleh di mode silent. Kemudian selama perkuliahan nanti akan kami absen, bisa di awal pertemuan, di akhir, atau mungkin di tengah-tengah pertemuan pada materi tersebut. Kemudian teman-teman juga harus mengikuti perkuliahan penuh dan harus mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Berpakaian sopan dan rapi, dan dilarang menggunakan sendal dan juga kaos.
Dan ketika perkuliahan berlangsung, harap bertutur kata dengan sopan dan santun, baik itu dengan dosen dan juga dengan teman-teman di sekitarnya. Kemudian haknya teman-teman mendapatkan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan mendapatkan hak untuk memperoleh nilai sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ini ada tentang presentasi penilaiannya. Ada UAS dan juga UTS yang masing-masing 25%. Ada juga tugas project yang dimana membuat draft tentang hidrokoloid yang selanjutnya diupload di media massa. Kemudian ada juga aktivitas partisipatif yang bisa berupa dengan jurnal, yang dimana jurnal ini terkait dengan karakteristik, aplikasi, dan juga pengembangan hidrokoloid. Nanti mungkin untuk tugas project dan juga aktivitas partisipatif akan kami informasikan lebih lanjut lagi di pertemuan kedua atau ketiga ya nanti ya. Ini tentang bobot penilaiannya mungkin hampir sama dengan mata kuliah yang lain. Kemudian harap mengumpulkan semua bentuk penilaian dan juga segala bentuk kecurangan selama ujian, maka akan ada konsekuensi yang diterima. Itu untuk kontrak perkuliahannya sejauh ini memang hampir sama dengan semester sebelumnya terkait dengan materinya. Tugasnya juga hampir sama ya, nanti akan kami informasikan lebih lanjut lagi. Kemudian terkait dengan mata kuliah dari hidrokoloid. Jadi kenapa memang mata kuliah hidrokoloid ini perlu dipelajari, karena memang sejauh ini terkait dengan hidrokoloid pengembangannya sangat amat pesat gitu ya dalam dunia pangan. Nah, hidrokoloid sendiri adalah suatu polimer yang umumnya berasal dari polisakarida ataupun suatu protein. Hidrokoloid ini juga sifatnya adalah hidrofilik atau suka dengan air, yang mana dia bisa berinteraksi dengan air yang akhirnya akan membentuk suatu sistem yang kental ataupun membentuk suatu gel. Jadi ketika suatu molekul hidrokoloid ini dilarutkan dalam air, maka nanti dia akan mengalami hidrasi yang akan menjadikan dia mengembang dan nantinya akan membentuk suatu jaringan yang merangkap air di dalamnya sehingga airnya tidak keluar dari jaringan tersebut, yang mana ini akan menyebabkan peningkatan viskositas atau akan menyebabkan terbentuknya suatu gel. Secara umum, hidrokoloid ini berasal dari tumbuhan, ada juga yang berasal dari alga ataupun rumput laut, ada juga dari mikroba, dan ada juga yang berasal dari hewan, tergantung dengan jenisnya nanti. Kemudian untuk ruang lingkup yang akan kita pelajari, di mana nantinya kita akan mempelajari terkait dengan struktur dan juga sifat kimianya. Pertama kita lihat mungkin dari komposisi monomernya, di mana tadi kan kita sudah tahu bahwa hidrokoloid ini adalah suatu polisakarida, yang artinya dia tersusun dari unit-unit gula sederhana seperti mungkin glukosa atau mungkin galaktosa atau mungkin manosa dan lain sebagainya. Di mana jenis-jenis monomer ini nantinya akan menentukan bagaimana molekul tersebut berinteraksi dengan air ataupun dengan komponen yang lain. Kemudian kita juga akan mempelajari dari segi berat molekulnya, yang mana pada dasarnya hidrokoloid ini memiliki berat molekul yang cukup berat atau cukup tinggi gitu ya. Semakin berat molekulnya atau semakin tinggi berat molekulnya, maka biasanya akan semakin tinggi juga viskositas yang dihasilkan. Maka pada kondisi tertentu ketika kita menambahkan hidrokoloid dengan konsentrasi yang kecil, maka itu sudah menghasilkan kekentalan yang cukup tinggi gitu ya. Nah, itu berdasarkan pada berat molekul yang besar pada suatu komponen hidrokoloid. Ada juga dari muatan molekulnya, di mana hidrokoloid ini ada yang sifatnya netral atau ada kondisi tertentu yang sifatnya positif, ada juga yang negatif atau memiliki muatan. Di mana muatan-muatan ini pastinya juga akan mempengaruhi interaksi hidrokoloid dengan senyawa-senyawa yang lain, misalnya dengan protein atau dengan ion yang ada di dalam bahan pangan. Contohnya misalnya dalam suatu polisakarida yang sifatnya anion, bentuknya anion, atau bentuknya negatif, maka nanti dia akan berinteraksi dengan suatu protein yang muatannya positif, karena berkebalikannya ya, dimana protein yang muatannya positif tentunya pada kondisi-kondisi tertentu atau pada pH tertentu. Atau kita juga bisa melihat respon hidrokoloid terhadap pH ataupun suhu atau mungkin terhadap ion, karena memang beberapa hidrokoloid hanya dapat
mengental atau membentuk gel pada kondisi asam saja misalnya. Atau ada juga yang memerlukan ion-ion tertentu, atau ada juga yang memang hidrokoloidnya sensitif terhadap panas. Jadi memang pada dasarnya kita juga harus memperhatikan proses industrinya, sehingga memang kita harus bisa memperhatikan hidrokoloid ini akan digunakan pada kondisi yang seperti apa. Kemudian dari sifat fungsional, artinya bagaimana sih hidrokoloid tersebut bekerja dalam suatu bahan pangan gitu ya. Jadi ada yang sifatnya sebagai pengental atau sebagai teknik agent, di mana biasanya dia bisa meningkatkan viskositas dengan cara mengikat air atau memperlambat gerakan molekul yang ada di dalam sistem tersebut. Atau ada juga yang sifatnya sebagai pembentuk gel atau gelling agent. Biasanya hidrokoloid ini nantinya akan membentuk suatu jaringan 3 dimensi yang nantinya akan memerangkap air sehingga air tersebut tidak bisa keluar, yang akhirnya akan terbentuk suatu bentuk sistem semi padat gitu ya. Atau ada juga yang sifatnya sebagai penstabil emosi dan juga suspensi, di mana hidrokoloid ini nanti akan meningkatkan viskositas fase kontinunya atau fase yang paling banyak, sehingga nanti partikel-partikel atau droplet yang fasenya yang lebih sedikit ini tidak akan terpisah atau tidak akan mengendap. Atau ada juga yang sifatnya sebagai pembentuk film, misalnya akan membentuk suatu lapis tipis yang nantinya bisa digunakan dalam edible coating ataupun suatu enkapsulasi. Atau bisa juga sebagai pengontrol kristalisasi, yang mana tujuannya untuk mencegah pembentukan kristal es sehingga teksturnya sendiri dapat lebih halus, contohnya mungkin pada es krim gitu ya. Sehingga memang berbagai jenis koloid ini ada yang fungsinya berbeda-beda, ada yang hanya satu fungsi, ada juga yang bahkan fungsinya 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi tergantung dengan jenis hidrokoloid tersebut. Kemudian kita juga akan mempelajari terkait dengan interaksi hidrokoloid dengan bahan pangan lain atau sistem pangan lain. Misalnya interaksi dia dengan suatu protein, kan tadi bisa juga hidrokoloidnya bersifat bermuatan gitu ya, jadi dia juga bisa berinteraksi dengan protein. Atau bisa juga berinteraksi dengan suatu gel, di mana hidrokoloid ini nantinya akan memodifikasi viskositas sehingga nantinya bisa berinteraksi dengan pati gitu ya untuk meningkatkan viskositasnya. Atau dia juga bisa berinteraksi karena adanya pengaruh gula ataupun garam. Jadi nanti gula dan garam ini bisa meningkatkan kekuatan gel pada beberapa hidrokoloid yang nantinya bisa memperkuat, atau mungkin sebaliknya bisa juga dia memperlemah kondisi gel tersebut. Kemudian bisa juga hidrokoloid ini mengalami interaksi dengan hidrokoloid yang lainnya. Jadi jika suatu bahan pangan menggunakan 2 jenis hidrokoloid, maka nanti akan ada interaksi antara hidrokoloid satu dengan hidrokoloid yang lainnya, yang nantinya mungkin bisa meningkatkan atau mendapatkan tekstur yang maksimal atau optimal. Dimana nanti kombinasi ini pastinya akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan penggunaan hidrokoloid yang tunggal. Kemudian kita juga akan sedikit membahas atau mungkin akan membahas terkait dengan aplikasinya dalam industri pangan, misalnya pada suatu produk minuman, atau mungkin pada produk susu, atau mungkin pada produk daging olahan, pada bakery, dan juga pada saus ataupun pada dressing. Nah, kemudian berikut adalah klasifikasi hidrokoloid yang sering digunakan. Ada hidrokoloid yang berasal dari rumput laut. Biasanya pada hidrokoloid dari rumput laut ini ada agar, ada karagenan, ada juga alginat. Fungsi utamanya sendiri adalah sebagai pembentuk gel, stabilizer, dan juga tekstur yang kenyal. Nah, pada agar sendiri memang dia dikenal sebagai pembentuk gel yang sangat kuat, atau dia tidak cukup kuat gitu ya pada pembentukan gelnya sendiri. Dimana nanti gel yang dihasilkan ini agak keras, jadi sifatnya ini tidak elastis. Biasanya pada produk jelly ataupun pada pembuatan media kultur. Karagena sendiri biasanya dia memiliki gugus sulfat
yang nantinya di mana gugus sulfat ini bermuatan negatif, yang akhirnya dia akan berinteraksi dengan senyawa lain yang bermuatan positif, misalnya pada protein dan lain sebagainya. Nah, pada keragenan ini terkadang digunakan pada produk susu untuk mencegah penggumpalan atau mencegah pembentukan endapan gitu ya. Atau pada alginat sendiri, dia memiliki kemampuan dalam membentuk gel dengan ion-ion tertentu, misalnya pada ion kalsium dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa digunakan pada produk pangan dengan teknik enkapsulasi dan lain sebagainya. Contoh lainnya berasal dari nabati, di sini ada pektin, ada guar gum, dan juga santan gum, di mana pektin ini memang biasanya berasal dari dinding sel tanaman. Contohnya mungkin pada buah-buahan, di mana pektin ini nantinya bisa membentuk gel dengan senyawa-senyawa lainnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Atau ada juga guar gum, yang dimana guar gum ini adalah galaktomanan yang biasanya dari biji guar, yang fungsinya tadi sebagai pengental atau sebagai peningkat viskositas gitu ya. Nah, pada guar gum ini pada konsentrasi yang kecil sudah dapat meningkatkan viskositas secara signifikan. Jadi memang banyak guar gum yang digunakan sebagai bahan pengental. Dan juga santan gum, di mana santan gum ini diproduksi melalui fermentasi mikroba. Biasanya dia digunakan pada produk-produk pangan tertentu yang dimana menggunakan kondisi pH ataupun suhu yang bervariasi, karena memang dia cukup stabil terhadap kondisi pH dan juga suhu gitu ya. Biasanya digunakan pada saus ataupun pada pembuatan dressing dan produk-produk lainnya. Ini ada juga hidroklorid dari hewan. Ini ada gelatin contohnya, fungsinya bisa menjadi pembentuk gel dan juga pembentuk film, seterusnya. Kemudian untuk mekanisme kerja dari hidroklorid sendiri, ada beberapa mekanisme kerja. Pertama, melalui pengikatan air, di mana hidroklorid ini kan kita tahu dia adalah suatu polisakarida, yang artinya dia banyak sekali gugus hidroksil di dalamnya, yang dimana gugus tersebut sifatnya adalah hidrofilik atau cenderung suka dengan air. Nah, ketika ditambahkan dengan air, maka nanti molekul-molekul ini akan berinteraksi melalui ikatan hidrogen dengan air tersebut, yang akhirnya air yang tadi ditambahkan akan terperangkap sehingga rantai polimer dan mobilitas airnya sendiri akan menurun. Jadi akan terperangkap di dalam tekstur tersebut atau senyawa tersebut. Nah, ketika terperangkap, maka pergerakan molekul airnya ini kan akan terhambat, sehingga nanti akan menyebabkan strukturnya atau teksturnya menjadi lebih kental, yang akan menyebabkan peningkatan viskositas. Nah, biasanya semakin panjang atau semakin besar molekulnya, maka akan semakin besar juga peningkatan viskositasnya. Kemudian ada juga yang melalui pembentukan jaringan 3 dimensi, di mana pada kondisi tertentu, misalnya pada perubahan suhu ataupun perubahan pH, maka nanti rantai polimer hidroklorid ini tidak hanya akan mengikat air, tapi juga mereka akan saling berinteraksi satu sama lain melalui ikatan hidrogen atau mungkin melalui pembentukan helix ganda, yang akhirnya dia akan membentuk struktur 3 dimensi yang saling terhubung, yang dimana nanti airnya akan terperangkap di dalam jaringan tersebut, yang akhirnya akan berubah strukturnya dari cair menjadi gel atau mungkin jadi semi padat. Atau ada juga mekanismenya melalui stabilisasi emulsi. Jadi nanti dalam emulsi pada produk saus atau mungkin pada produk-produk yang berlemak, kan di dalamnya ada 2 fase, di mana fase tersebut tidak saling bercampur. Misalnya ada minyak dan air, di mana hidroklorid ini nanti akan bekerja dengan meningkatkan viskositas dari fase kontinunya, biasanya adalah fase air. Nah, ketika fase kontinu ini menjadi lebih kental, maka pergerakan fase lainnya, misalnya minyak, ini akan melambat, yang akhirnya menyebabkan minyak tersebut tidak saling bergabung sehingga teksturnya sendiri menjadi lebih stabil. Kemudian ada juga dengan interaksi elektrostatik, di mana beberapa hidrokoloid ada yang tadi bermuatan, misalnya ada yang bermuatan negatif, dan pada kondisi tersebut juga ada protein yang
bermuatan positif gitu ya. Jadi nanti mereka akan saling berikatan satu sama lain yang akhirnya akan membentuk suatu kompleks protein dengan polisakarida. Di mana nanti kompleks tersebut dapat meningkatkan stabilitas dari strukturnya dan juga dapat memperbaiki tekstur atau bisa membentuk suatu gel yang baru. Tadi pembentukan hidrokoloid ini memang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti konsentrasi, ada juga pH, ada juga suhu, ada juga yang dipengaruhi oleh ion dan juga penambahan gula. Untuk konsentrasi sendiri tadi misalnya semakin banyak konsentrasi suatu hidrokoloidnya, maka akan semakin banyak juga rantai polimer yang ada, yang dimana rantai polimer tersebut digunakan untuk berinteraksi dengan air, sehingga semakin banyak konsentrasi hidrokoloidnya, maka akan semakin tinggi juga viskositasnya. Tapi memang pada kondisi-kondisi tersebut nanti dia akan membentuk suatu jaringan 3 dimensi atau akan membentuk gel. Tapi ada beberapa konsentrasi juga yang memang jika terlalu banyak ditambahkan, maka nanti akan menghasilkan tekstur yang tidak diinginkan. Jadi memang ada batas maksimalnya seperti itu ya. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh pH, di mana pH ini nantinya akan mempengaruhi muatan molekulnya, baik pada hidrokoloid yang mengandung protein dan lain sebagainya ataupun protein yang ada dalam bahan pangan tersebut. Nah, beberapa hidrokoloid contohnya seperti pektin, nantinya dia bisa terbentuk gel hanya pada pH tertentu, misalnya pada pH asam dan lain sebagainya, sehingga memang hidrokoloid ini sangat amat bergantung pada pH karena nanti muatan dari proteinnya sendiri akan berubah. Jika pH-nya memang tidak sesuai, maka nanti bisa menjadi penggumpalan atau bahkan kegagalan dalam pembentukan gelnya. Kemudian ada juga suhu, di mana beberapa hidrokoloid memang perlu dilakukan pemanasan terlebih dahulu untuk membentuk suatu gel, atau ada juga pembentukan gelnya ketika dia setelah didinginkan. Jadi sudah panas kemudian didinginkan, maka dia juga baru terbentuk suatu hidrokoloidnya. Nah, tadi selain suhu juga bisa mempengaruhi mobilitas dari molekul ataupun kekuatan interaksi antara polimernya. Jadi karena mereka tadi kan akan ada interaksi antara setiap polimernya, maka dengan pemanasan juga nanti akan mempengaruhi interaksi tersebut. Kemudian ada juga dengan ion sendiri, jadi beberapa hidrokoloid ada yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan ion kalsium ataupun ion kalium. Jadi memang ada yang adanya ion kalsium atau adanya ion kalium ini akan mempengaruhi struktur 3 dimensinya dan juga mempengaruhi kemampuan dia dalam membentuk gel. Ada yang menjadi lebih kuat, ada juga yang justru akan melemah ketika konsentrasi Ka, Ca dan juga K-nya ini tidak tersedia. Kemudian ada juga gula, di mana gulanya ini juga bisa mempengaruhi sistem hidrokoloidnya. Dengan adanya gula ini, dia bisa menarik air yang ada dalam sistem pangan yang akhirnya air yang ditarik ini adalah air bebas, yang mana nanti ketika airnya ditarik akan memperkuat interaksi antara polimer sehingga bisa meningkatkan kekuatan gel pada hidrokoloid tersebut. Contohnya pada produk selai atau mungkin pada produk-produk gula lainnya. Kemudian untuk pengaplikasiannya sendiri, di sini sudah banyak penelitian-penelitian yang menggunakan berbagai macam jenis hidrokoloid dengan fungsi-fungsi tertentu. Misalnya di sini pengaruh jenis konsentrasi hidrokoloid CMC atau santan gam atau karagenan terhadap karakteristik dari mie kering, di mana di sini pada penambahan CMC, santan gam dan juga karagenan, dia bisa meningkatkan tekstur mie yang awalnya kurang kuat atau yang awalnya mudah putus menjadi lebih stabil. Atau ada juga di sini pada penambahan hidrokoloid pada produk selai. Di sini pada penambahan hidrokoloid konjak, karagenan dan juga campuran dari konjak dan karagenan ini bisa meningkatkan nilai karakteristik dari kekenyalan pada selai lembaran pada pepaya ini. Atau pada jurnal-jurnal internasional juga sudah dijelaskan bahwa di study of functional of selected hydrocolloids ini
Dia juga menyatakan bahwa hidroklorid yang digunakannya adalah CMC, guar gum, sodium, arganat, dan juga santan gum, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penambahan hidroklorid ini bisa meningkatkan shear tightening-nya atau perilaku shear tightening-nya atau kondisi di mana viskositasnya menurun ketika diberikan gaya geser. Tapi adonannya ini tetap akan kental ketika dia didiamkan, tapi ketika diaduk maka dia akan mudah mengalir. Nah, ini diakibatkan dari penambahan hidroklorid tersebut. Nah, kemudian ada juga di sini terkait dengan efek polifenol hidrokoloid. Jadi di sini menjelaskan bahwa di sini polifenolnya ini memiliki hal yang negatif. Kemudian ditambahkan oleh gallic acid, yang dimana gallic acid ini dikombinasikan dengan hidrokoloid seperti karagenan dan juga sodium pirofosfat atau SPP, di mana pada penelitiannya ini menunjukkan bahwa adanya hidrokoloid tersebut bisa menurunkan cooking loss atau bisa juga mengurangi peningkatan hidrofobitas permukaan proteinnya dan juga menekan pembentukan karbonil, atau intinya dengan adanya kombinasi antara gallic acid dan juga hidrokoloid, dia bisa meningkatkan tekstur yang diinginkan. Jadi strukturnya sendiri bisa lebih rapat, kemudian bisa lebih homogen dan juga lebih stabil dibandingkan tanpa penambahan hidrokoloid. Jadi memang fungsinya sendiri bermacam-macam, ada yang untuk mengentalkan, ada yang untuk menstabilkan, dan seterusnya. Jadi terkait dengan penggunaan hidroklorid apa saja yang bisa digunakan pada produk tertentu, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena memang tidak semua jenis hidroklorid bisa digunakan pada seluruh jenis produk. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Mungkin cukup. Cukup ya. Cukup. Oke, jika cukup, tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bertatap muka secara offline. Kita akan bahas terkait dengan agar, pati, dan juga gelatin. Ini kelasnya di Pakupatan kan ya? Jadi insya Allah kita akan bertemu di Pakupatan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama saya.